Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita anime Seirei Sukai no Blade Dance. Kamito Kazehaya adalah protagonis utama dari anime ini. Dia merupakan satu-satunya anak laki-laki yang bersekolah di akademi perempuan. Dalam perjalanannya, Kamito bertemu dengan murid cewek yang namanya Kreya. Lalu murid cewek itu langsung menyerangnya karena Kamito melihat bagian tubuhnya ketika sedang mandi. Tapi serangannya itu tidak berhasil dan malah mengenai pohon yang ada di belakangnya Kreya. Karena akan sangat berbahaya, Kamito pun memutuskan untuk segera menyelamatkannya. Meskipun sudah diselamatkan, Kreya masih belum bisa memaafkannya. Dia menyuruh Kamito untuk tunduk kepadanya sambil mengancam dengan menggunakan elemental api. Kemudian Kreya bertanya, kenapa Kamito ada di wilayah akademi? Kamito menjawab, mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Dia tersesat di area hutan karena wilayahnya terlalu luas. Sebelum kembali ke akademi, mereka pergi ke suatu tempat yang disebut kuil persembahan. Di sana, Kreya berniat untuk melakukan kontrak dengan senjata roh yang tersegel di dalamnya. Kamito mengatakan roh yang tersegel itu sangatlah berbahaya dan mungkin saja mereka akan membunuh tuannya apabila terjadi kesalahan. Kreya sudah mengetahui hal tersebut, tapi dia akan tetap melakukannya karena membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tak lama setelahnya, hal yang ditakuti oleh Kamito benar-benar terjadi. Sesaat setelah Kreya mencabut pedang itu malah tidak terkendali dan menyerang mereka berdua. Makanya, Kreya segera melakukan sesuatu untuk menjinakkannya. Tapi semua usaha yang dilakukannya tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya, Kamito yang turun tangan lalu melakukan kontrak dengan roh pedang tersebut. Kreya bertanya-tanya kenapa lelaki seperti Kamito bisa melakukannya. Bahkan, bisa lebih baik daripada dirinya. Namun, karena senjata incarannya sudah diambil oleh Kamito, maka Kreya meminta Kamito untuk menjadi roh terkontrak dan melayaninya. Berkat arahan dari Kreya, Kamito bisa sampai ke akademi. Tapi karena Kreya memaksanya untuk menjadi roh terkontrak, diam-diam Kamito kabur dan meninggalkannya. Kemudian, ketika Kamito berada di ruangan kepala sekolah, dia diperintahkan pindah ke akademi oleh kepala sekolah. Lalu tak lama setelahnya, seorang siswi bernama Alice menemaninya berkeliling dan memperkenalkan lingkungan sekolah. Salah satu gurunya menjelaskan tujuan akademi itu. Mereka menerima putri dari bangsawan, lalu melatihnya supaya menjadi pengguna roh yang handal. Karena sudah berpengalaman dalam mengendalikan roh, Kamito akan mewakili sekolah dalam pertandingan Blade Dance. Dia akan bertarung dalam suatu turnamen sebagai bentuk persembahan kepada 5 roh besar. Walau kedengarannya mudah, tapi sepertinya Kamito sangat kesusahan. Karena di sana tidak ada fasilitas untuk laki-laki, Kamito sedikit kesulitan dalam menghadapi situasinya sendiri. Daripada memikirkan turnamen yang masih jauh, untuk makan saja dia tidak bisa membelinya. Dia tidak memiliki cukup uang karena menu di tempat itu terbilang sangat mahal. Kreya menyatakan sepihak kalau Kamito itu adalah budak rohnya. Sedangkan cewek lain yang namanya Rinslet sangat ingin menjadikan Kamito menjadi pelayan pribadinya. Walau keduanya menyebalkan, tapi tujuan mereka cukup baik. Kreya dan Rinslet sama-sama ingin membantu Kamito yang sedang kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Namun, karena hal itu juga mereka sempat berselisih dan mendapatkan masalah baru dengan kesatria di akademi. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, mereka memutuskan untuk bertanding 3 lawan 3. Sebelum bertanding, Kreya mengundang Kamito ke asramanya. Mereka menghabiskan makan malam bersama dan mempersiapkan diri dalam pertarungan. Setelah itu, pertarungan di antara mereka pun dimulai. Alice langsung menyerang dengan memakai elemen angin. Kamito menyerang balik dengan menggunakan pedang penghancurnya. Sedangkan yang lainnya membantu dengan melancarkan serangan dari jarak jauh. Dengan demikian, maka pertarungan itu menjadi semakin memanas. Ketika Kamito dan yang lainnya sedang bertarung, tiba-tiba ada roh iblis yang menyerang. Mau tak mau, mereka harus menunda pertandingan untuk mengalahkannya. Sejak awal, Kreya telah melancarkan berbagai serangan, tapi semua itu tidak ada yang berhasil untuk melukai musuh yang mereka hadapi. Oleh karenanya, Kamito segera datang ke medan pertempuran. Dia berniat untuk mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kreya. Pada awalnya, orang-orang beranggapan kalau Kamito itu adalah anak yang lemah.
lemah, tapi kenyataannya dia mahir menggunakan roh dan terlihat sudah berpengalaman. Dengan demikian, Kamito bisa mengalahkan musuh hanya dengan satu kali tebasan saja. Namun, meskipun musuh berhasil dikalahkan, tapi Kreia sudah kehilangan roh iblis miliknya. Selain itu, karena senjata milik Kamito sangat menguras tenaga, untuk beberapa saat Kamito kehilangan kesadarannya. Ketika Kamito pingsan, muncul ingatan masa lalu yang pernah dia alami. Ternyata, sejak kecil Kamito dilatih oleh sekelompok orang untuk dijadikan seorang pembunuh. Keesokan harinya, Kamito terbangun di asrama perempuan. Dia sedikit kebingungan karena berada di tempat tidur dengan anak cewek. Nama cewek itu tidak bisa diucapkan oleh manusia, tapi dia dapat dipanggil dengan sebutan S. Ketika ditanya kenapa ada di tempat tidurnya, S mengatakan kalau dirinya adalah milik Tuan Kamito. Dia memanggil Kamito dengan sebutan Tuan, tapi tidak menjelaskannya secara rinci. Rinslet dan pelayannya tiba-tiba datang. Untuk menghindari kesalahpahaman, S disuruh bersembunyi menggunakan selimutnya. Pelayannya bilang, Rinsletlah yang merawatnya ketika dia pingsan. Rinslet mau melakukan hal itu untuk berterima kasih kepada Kamito karena telah menyelamatkan temannya. Meski sering bertengkar, saat itu Rinslet sangat mencemaskan keadaan Kreia, karena Kreia merupakan teman masa kecilnya yang sangat berharga. Berhubung keadaannya sudah membaik, Kamito disuruh untuk keluar dari tempat tidurnya. Hal ini tentu saja membuat cewek yang disembunyikannya diketahui oleh mereka. Walaupun ada banyak hal yang masih belum jelas, pada akhirnya identitas S yang sebenarnya bisa terungkap. Dia merupakan roh pedang pembunuh Raja Iblis yang sudah menjalin kontrak dengan Kamito. Makanya, dia dapat dengan mudah menjinakkan roh tingkat tinggi yang dimiliki oleh Rinslet. Namun, dikarenakan S selalu berada di dekat Kamito, pelajar lain mulai memikirkan sesuatu, terutama hal negatif kepadanya. Kamito dianggap sebagai cowok yang rendahan. Alice juga sempat mengancamnya karena Kamito berani mengincar gadis muda yang masih polos. Untungnya, Alice mau mendengar penjelasannya, sehingga permasalahan itu dapat diatasi. Di saat yang sama, diadakan pertandingan di kota akademi. Menurut kabar yang beredar, pemenangnya akan mendapatkan kontrak dengan roh militer. Kreia yang sudah kehilangan roh miliknya memutuskan untuk ikut serta demi mendapatkan hadiah utama. Bertarung tanpa memiliki roh terkontrak itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, Kamito segera datang ke area pertandingan untuk memastikan keadaan Kreia. Namun, Kamito datang sedikit terlambat. Di sana telah terjadi kekacauan karena Kreia telah membangkitkan roh kegelapan. Sebelumnya, Kreia mendapatkan sesuatu dari seseorang, dan itu adalah kutukan yang memaksanya mengeluarkan energi kegelapan. Untuk menghentikan amukannya, Kamito datang mendekati Kreia dan mengatakan beberapa hal. Apabila Kreia menginginkan kekuatan, Kamito bersedia untuk menjadi roh terkontraknya. Perkataannya itu berhasil membuat Kreia sedikit tenang, tapi roh kegelapan yang dipanggilnya masih mengamuk dan akan menyerang tuannya sendiri. Kamito menjelaskan bahwa roh yang mengamuk itu adalah Scarlet. Dia hanya kehilangan kekuatannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, mereka berdua pun bekerja sama untuk mengembalikannya seperti semula. Meskipun Scarlet sudah ditaklukkan, tapi mereka mendapatkan masalah lain. Cewek yang sudah mempengaruhi Kreia tiba-tiba mendatanginya, lalu membangkitkan roh kegilaan yang jauh lebih besar. Sebelum roh itu menghancurkan kota, Kreia menggunakan senjata cambuk untuk menghentikan pergerakannya. Dengan begitu, Kamito bisa semakin mudah untuk mengalahkannya. Meskipun roh kegilaan dapat dikalahkan, lagi-lagi Kamito tidak sadarkan diri dan kehilangan banyak energi. Sejak dulu, Kamito pernah menghadapi roh iblis yang lebih besar. Untuk Kamito yang sekarang, mengalahkan roh iblis seperti itu seharusnya tidaklah sulit. Dia hanya belum terbiasa karena sudah lama berhenti bertarung. Ketika Kamito masih anak-anak, orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Ren Asbel. Dia dianggap sebagai anak cewek karena sering menggunakan pakaian cewek di setiap pertandingan. Sedangkan untuk di luar pertandingan, Kamito memilih untuk berpakaian sewajarnya. Akibatnya, salah satu orang yang mengaguminya mengetahui identitas dia yang sebenarnya.
Dalam pertarungan antar regu, Kamito dan Kreia mengalami kekalahan. Meskipun kekuatan lawannya tidak terlalu kuat, regu Kamito tetap dikalahkan karena kekurangan orang. Terlebih lagi, mereka menggunakan suatu strategi yang lebih unggul dari timnya Kamito. Hanya dengan banyak mengulur waktu saja, mereka membuat Kamito kesulitan selama pertarungan. Kemudian, di saat Kamito dan yang lainnya makan siang, mereka membicarakan murid pindahan baru. Dikarenakan regunya belum lengkap, Kreia berniat untuk mengajaknya ke dalam regu. Kreia sangat berharap semoga saja murid pindahan itu adalah pengguna roh yang hebat. Karena tingkah lakunya yang tidak biasa, Kamito beranggapan Rinslet ingin bergabung dengan regunya. Kemudian, ketika Kreia menanyakannya, mereka malah memperdebatkan masalah yang tidak berguna. Mereka terus berdebat dan berdebat hingga pada akhirnya Kamito dipanggil oleh kepala sekolah. Kamito sengaja dipanggil untuk memperkenalkannya dengan murid pindahan baru. Kamito sama sekali tidak mengenali murid pindahan itu. Murid pindahan itu juga pura-pura baru melihatnya. Padahal dia merupakan orang yang dulu pernah diselamatkan oleh Kamito. Terutama ketika Kamito sering menyamar menjadi Ren Asbel. Murid pindahan itu bernama Viana. Dia merupakan putri kedua dari kerajaan Ordesia. Karena Viana termasuk sebagai bangsawan yang penting, kepala sekolah mempekerjakan Kamito untuk menjadi penjaganya. Misi yang ditawarkan kepala sekolah itu adalah misi peringkat S. Meskipun berbahaya, tapi imbalannya cukup tinggi. Terlebih lagi, menjadi kesempatan bagus untuk memulihkan peringkat regunya. Untuk Kamito yang sekarang, tentu saja menjadi tawaran yang menguntungkan. Sedangkan untuk misinya, mereka akan memperbaiki senjata yang sangat berbahaya. Ketika Kamito berjalan bersama Viana, Viana sedikit menggodanya dan berusaha untuk membuat Kamito mengingatnya. Viana mengetahui kalau Ren Asbel yang sebenarnya adalah Kamito. Sayangnya, Kamito tidak ingat kepadanya. Dia malah kebingungan karena cewek yang baru saja dia temui itu mengetahui rahasianya. Beberapa saat setelahnya, mereka menghabiskan waktu bersama-sama di dalam asramanya Kreia. Dikarenakan Kreia dan Kamito terlalu dekat, Viana pun menantang Kreia untuk bertanding melawannya. Namun, Viana tidak bermaksud untuk menyelesaikannya dengan kekerasan, tapi dia berniat untuk melakukan pertandingan biasa, terutama dalam memasak. Beberapa saat setelahnya, ada seorang laki-laki yang menyusup ke akademi. Sebagai ketua kesatria, Alice mencoba untuk menghadapinya sendirian. Kamito dan yang lainnya tidak akan mengabaikannya. Mereka memutuskan untuk melawan, meskipun Alice melarangnya. Sebelum pergi menyelidiki kota pertambangan, ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh Kamito. Dikarenakan Kreia penasaran dengan pembicaraannya, Kamito pun membawa pergi Viana ke luar asrama. Mereka berjalan bersama-sama lalu sampai ke area hutan. Kemudian, Kamito mulai bertanya kenapa Viana mengetahui rahasianya. Viana memberi beberapa petunjuk, yaitu hutan, pertandingan, dan rambutnya yang diikat. Seketika, Kamito ingat dengan kejadian 3 tahun yang lalu, di mana dia bertemu dengan seorang gadis ketika sering menyamar menjadi Ren Asbel. Viana mengatakan padahal Kamito sudah berjanji untuk menemuinya lagi, tapi Kamito malah menghilang, sehingga Viana menunggunya sendirian. Walau begitu, Viana sudah memaafkannya. Dia sudah mengerti kalau Kamito hanya menganggapnya sebagai orang yang lewat. Di saat yang sama, Viana juga mengatakan alasan untuk masuk ke akademi. Tadinya, dia akan mengancam Kamito untuk bergabung dengan regunya. Dengan masuk ke regu Kamito, dia yakin bisa memenangkan pertandingan Blade Dance, serta membuat orang-orang mengakuinya. Setelah memberikan informasi kepada Kreia, Rinslet diperbolehkan untuk ikut serta dalam misi menuju kota pertambangan. Karena sudah ditinggalkan berabad-abad lamanya, maka suasana di kota itu terlihat seperti kota mati. Kemudian, terjadi pertengkaran kecil di antara murid cewek. Kreia dan Rinslet tidak terima karena Viana terlalu dekat dengan Kamito. Sementara itu, Alice yang sudah lebih dulu sampai di sana sedang bertarung menghadapi Gyo Inzagi. Pertarungan mereka
mereka menimbulkan suara yang cukup keras. Makanya Kamito dan yang lainnya segera mendekati sumber suara. Karena Inzaghi berniat untuk membunuh Alice, Kamito pun merasa lega dan bisa serius menghajarnya tanpa rasa bersalah. Gyo Inzaghi yakin bisa menang karena punya berbagai pedang roh dalam jumlah yang banyak. Tapi tak lama setelah pedangnya dikeluarkan, ternyata Kamito bisa menghancurkannya dengan mudah. Tapi sebagai gantinya, Kamito mengeluarkan energi yang cukup besar. Di saat Kamito dan yang lainnya hampir dikalahkan, Piana menggunakan biji roh istimewa yang menyimpan kekuatan roh peringkat atas. Hal ini memungkinkannya bisa mengeluarkan beberapa serangan dengan energi berskala besar. Gyo Inzaghi pun tidak bisa menahan serangannya. Dia memutuskan untuk kabur sebelum terkena serangan mematikan itu. Biji roh istimewa merupakan kartu as yang dimiliki oleh Putri Piana. Tadinya dia berencana akan menggunakannya dalam pertandingan. Viana selalu membawanya kemana-mana karena tidak bisa lagi mengendalikan roh terkontraknya. Salah satu alasan Viana ingin memenangkan Blade Dance yaitu ingin mengembalikan kekuatannya seperti dulu lagi. Makanya setelah memberitahu rahasianya, dia mengira tidak lagi dibutuhkan oleh regunya Kamito. Namun dikarenakan Piana sudah mempertaruhkan nyawa, Kamito tetap menerimanya dan secara resmi Viana bergabung menjadi anggota regu Kamito. Beberapa saat setelahnya, terjadi guncangan besar yang disebabkan segel jormungan. Tapi, selama Gyo Inzaghi belum menemukan kuil yang asli, dia takkan bisa melepaskan segelnya. Meski Viana sudah kehilangan kekuatan rohnya, dia masih bisa melakukan ritual Kagura untuk memperbaiki segel yang rusak. Dengan demikian, mereka hanya perlu mencari tahu lokasi kuil tempat senjata itu berada. Untungnya, Es mengetahui lokasi tersebut, sehingga mereka bisa melanjutkan pencarian ke tahap selanjutnya. Viana dengan ditemani oleh Kreia bersiap untuk melakukan ritual Kagura, sedangkan Kamito berjaga di depan pintu masuk. Tak lama kemudian, Gyo Inzaghi menemukan tempat itu. Tanpa basa-basi, Kamito pun langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tampaknya, Kamito tidak ingin lagi mendengarkan perkataannya. Dia menyerangnya secara terus-menerus hingga Piana berhasil menyegel jormungan dan semua kekuatannya. Restia merupakan roh kegelapan yang pernah melakukan kontrak dengan Kamito. Dia sudah mempengaruhi Gyo Inzaghi untuk melepaskan segel jormungan. Restia melakukan semua itu untuk membangkitkan kekuatan Kamito yang sebenarnya. Dia sangat yakin Kamito adalah penerus Raja Iblis yang bisa melakukan kontrak dengan berbagai roh. Gyo Inzaghi memanfaatkan kekuatan Restia untuk menyerangnya. Dia sengaja menyerang Viana supaya Kamito mengorbankan diri sendiri untuk melindunginya. Viana tidak bisa mengabaikannya. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin melindungi orang yang disukainya. Berkat perasaannya yang kuat itu, pada akhirnya dia bisa membangkitkan kekuatan rohnya. Dengan ini, maka situasinya bisa berbalik dan regu Kamito berhasil memenangkan pertarungan. Beberapa hari setelahnya, Kamito dan yang lainnya menjalani hari-hari yang damai. Viana dan Kreia berlomba-lomba membuat makanan untuk diberikan kepada Kamito. Selain mereka, roh terkontraknya Kamito juga ikut meramaikan suasana. Pertandingan Blade Dance sudah semakin dekat. Meskipun belum memiliki anggota yang lengkap, mereka tetap melakukan berbagai pertandingan untuk memenuhi persyaratan mengikuti Blade Dance. Saat ini, Kamito dan teman-temannya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kamito bisa lebih leluasa dalam mengendalikan kemampuan berpedangnya. Kreia bisa memahami kelemahan musuh lebih baik lagi. Sedangkan Viana dengan roh kesatrianya menjadikan pertahanan mereka lebih kuat dan sulit ditembus lawan. Dengan demikian, regu Kamito bisa memenangi pertandingan secara beruntun. Sebelum melanjutkan pertandingan, mereka berencana untuk merayakan kemenangan. Meski tidak termasuk sebagai anggota regunya, Rinslet memutuskan untuk ikut merayakannya.
Setelah mengunjungi kafe, Kamito mengadakan pertemuan bersama dengan Alice. Kamito berencana belajar bareng di perpustakaan untuk membahas masalah pelajaran yang belum dimengerti. Namun, tiba-tiba Alice mengajaknya pergi ke asrama. Dia sengaja membawa Kamito masuk ke kamarnya sendiri. Kamito tentu saja merasa gugup dan sedikit kebingungan. Terlebih lagi, Alice mengatakan akan menjadi pelayan pribadinya. Ternyata, Alice melakukan semua itu untuk berterima kasih dan membalas semua jasanya. Alice mendapatkan ide menjadi pelayan dari teman kesatrianya yang sama-sama polos seperti dirinya. Makanya, untuk kali ini Kamito tidak mempermasalahkannya. Dia sudah mengerti kalau Alice sudah dibohongi oleh mereka. Dalam pertemuan itu juga, Kamito diundang untuk bekerja sebagai kesatria. Hal ini menyebabkan masalah yang cukup rumit. Kamito bertengkar dengan Kreia karena Kreia merasa sudah dihianati. Keesokan harinya, Kamito mendapatkan pekerjaan menggantikan kesatria yang tidak bisa bertugas. Awalnya, kegiatan mereka berjalan lancar. Lalu semuanya mulai berubah ketika Velsaria datang. Velsaria merupakan kakaknya Alice dan juga mantan ketua kesatria. Ia pernah dikalahkan oleh Kamito saat Kamito masih menyamar menjadi anak cewek. Velsaria tidak puas dengan kinerja adiknya karena tidak bisa menghentikan penyusup. Makanya, dia berani mengacaukan kegiatan mereka hanya untuk mencari orang yang bisa dijadikan bidak di dalam regunya. Meskipun ada beberapa orang yang mengkhianati Alice, ada juga orang-orang yang masih memihaknya. Dengan demikian, kegiatan kesatria dapat dilanjutkan tanpa ada hambatan. Namun, dikarenakan Kamito semakin akrab dengan mereka, maka hubungannya bersama Kreia semakin menjauh. Kreia terlihat sangat kecewa karena Kamito tidak peduli dengan perasaannya dan selalu memihak kepada Alice. Menurut penjelasan Alice, Velsaria adalah kesatria yang hebat. Dia keras pada dirinya sendiri dan membenci ketidakadilan. Dia terus melatih keterampilannya dan selalu ingin mencapai tujuan orang banyak. Makanya, sedari kecil Alice ingin menjadi kesatria seperti kakaknya. Dia segera mendaftar menjadi anggota kesatria yang waktu itu sedang dipimpin oleh kakaknya. Namun, kakaknya berubah seakan dipaksa untuk melakukannya. Yang diperdulikan oleh dirinya hanyalah kekuatan. Alice membenci Ren Asbel saat dia mengalahkan kakaknya, tapi perlahan dia mulai terpesona dengan kehebatannya. Di lain tempat, Kreia yang sedang sendirian dijebak oleh seseorang. Dia ditawari kekuatan besar yang akan mengabulkan keinginannya. Untungnya, Kreia sudah tidak percaya lagi dengan jebakan seperti itu. Daripada menuruti perkataannya, dia memilih untuk melawan. Roh yang mengamuk di tengah kota membuat Kamito kewalahan saat menanganinya. Kreia tiba-tiba datang membantunya. Meski pakaiannya sudah berantakan, tampaknya dia sudah berhasil mengatasi orang-orang yang menjebaknya. Akan tetapi, segel kutukan yang digunakan oleh tuannya masih bereaksi. Makanya, mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Namun, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Sebelum Kamito dan yang lainnya akan menyerang, semua musuh sudah lebih dulu dikalahkan oleh Velsaria. Tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan, Velsaria menggunakan senjata elemental yang sangat kuat. Meski sudah dinasihati oleh Kamito, dia tidak mempedulikannya dan malah merendahkan Kamito dan yang lainnya. Velsaria bilang dia hanya menghentikan roh yang mengamuk, sedangkan mereka yang terlibat hanya sedang tidak beruntung saja. Pertandingan antara Kamito melawan Velsaria pun telah tiba. Pertarungan kali ini akan menjadi penentu untuk bisa memasuki pertandingan Blade Dance. Serangan gabungan yang dipimpin oleh Kreia menyebabkan roh benteng Velsaria terjatuh ke tanah. Setelah Velsaria jatuh ke tanah, mereka bisa melanjutkannya dengan melakukan serangan dari jarak dekat. Namun, serangan beruntun yang sudah dikerahkan pun masih belum cukup mengalahkannya. Roh kesatria yang dipanggil oleh Viana juga sudah mencapai batasnya. Walau begitu, semangat Kreia dalam melawannya tidak pernah padam. Meskipun kemampuannya tidak cukup kuat, tapi kemungkinan mereka untuk menang dapat meningkat dengan pesat. Velsaria tidak mau menerima kekalahannya. Dikarenakan tidak bisa melawannya dengan cara biasa, dia memilih untuk menggunakan segel kutukan yang sangat berbahaya. Meskipun sedang dalam masa pemulihan, Kamito memutuskan untuk menolong rekannya yang kesulitan. Kamito mengerahkan seluruh kekuatannya seakan sedang tidak terluka.
Karena tidak memiliki waktu yang banyak, dia berencana akan mengalahkannya dengan kemampuan penghancur kutukan. Namun, dikarenakan tidak menemukan celah untuk menang, Kreia hampir saja menyerah untuk melawannya. Dengan mengorbankan seluruh tenaganya, Piana menggunakan teknik penyembuh untuk memulihkan tubuhnya Kamito. Dengan ini, maka semangat mereka untuk bertarung bisa bangkit lagi. Pada akhirnya, Kamito dan teman-temannya bisa mengalahkan Velsaria. Kemenangan kali ini bukan hanya karena kekuatannya saja. Kamito merasa dia bisa menang karena memiliki teman-teman yang hebat.